Saat ini Dewi sedang berada di kamarnya. Dia seperti masih belum percaya dengan keputusan Tuan Sultan. Dia berjalan ke sana kemari sambil berkata, "Ini benar-benar sudah keterlaluan. Bisa-bisanya Mas Sultan mengambil keputusan ini. Aku harus menemui Mbak Laras untuk membicarakan apa yang harus kami lakukan. Ini tidak boleh dibiarkan." Saat Dewi berbalik dan hendak ke kamar Laras, tiba-tiba Mbak Laras masuk ke kamar Dewi. "Mbak Laras, aku baru saja mau ke kamar Mbak," kata Dewi pada Laras. Laras berdiri menghadap ke jendela tak berkata apapun. Tetapi wajahnya jelas menggambarkan kemarahan. Dewi kembali berkata, "Mbak, apa yang harus kita lakukan? Mas Sultan sudah benar-benar keterlaluan, Mbak. Dia lebih memilih Nirmala dan anaknya daripada kita. Padahal jelas-jelas kita ini istri tertuanya. Hanya karena Nirmala yang memberinya anak, Nirmala dijadikan istri utama. Lalu kita ini apa, Mbak?" Laras berbalik dan menatap Dewi yang terlihat sedih. "Kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, Dewi. Jika dia melakukan hal itu untuk anaknya, maka kita juga harus melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, Dewi. Kita tidak perlu bersedih." Dewi kemudian bertanya, "Iya, Mbak, tapi apa yang harus kita lakukan?" Laras melihat ke arah yang lain dengan tatapan yang licik. Lalu dia berkata, "Kita harus menyingkirkan Nirmala dan anaknya itu dari muka bumi ini, Dewi." Mendengar perkataan Laras, Dewi menjadi sangat kaget. Dewi kemudian berkata, "Maksud Mbak Laras?" Laras berbisik di telinga Dewi yang membuat Dewi tersenyum. Sementara di kamarnya Nirmala yang sedang menyusui anaknya, masih terus teringat perkataan Tuan Sultan. Dia merasa Tuan Sultan telah melakukan sebuah kesalahan dengan perkataannya kepada Laras dan Dewi. Seharusnya dia tidak mengatakan hal itu. Pasti sekarang Mbak Laras dan Mbak Dewi merasa sangat sedih, kata Nirmala dalam hati. Tidak lama kemudian terdengar suara pintunya dibuka. Lalu Ayu berkata, "Nyonya, sepertinya itu Tuan Sultan." Dan memang benar itu adalah Tuan Sultan yang sedang berjalan ke arah Nirmala. Ayu kemudian pamit keluar. Tuan Sultan membelai dan mencium anaknya yang sudah tertidur. Lalu dia duduk di samping Nirmala yang masih menyusui anaknya. "Mas benar-benar tidak ke kamar Mbak Laras malam ini?" tanya Nirmala pada suaminya. Tuan Sultan berkata, "Tidak, Nirmala. Aku akan tidur di sini." Nirmala berhenti menyusui anaknya dan duduk di samping suaminya. "Tapi Mas, apapun yang sudah terjadi dengan Arya, itu murni kesalahanku, Mas.
Ini tidak adil jika kamu melakukan ini kepada istri-istrimu yang lain, Mas. Sultan kembali berkata, "Tidak, Nirmala. Aku tetap pada keputusanku. Sebaiknya kita berhenti membahas masalah ini. Pembahasan ini membuat mood kita tidak bagus." Nirmala hanya terdiam. Lalu Tuan Sultan mencubit pipinya dan berkata, "Nirmala, apakah kamu marah?" Nirmala berkata tanpa melihat Tuan Sultan yang sedang menatapnya. "Iya, aku sangat marah. Karena aku tidak setuju dengan keputusanmu. Kamu bilang, jika ada yang tidak setuju dengan keputusanmu ini, maka harus pergi meninggalkan rumah ini. Apakah aku juga harus pergi meninggalkan rumah ini?" Mendengar perkataan Nirmala, Tuan Sultan mengerutkan keningnya. Lalu Tuan Sultan berkata sambil membelai rambut panjang Nirmala yang terurai indah, "Kamu ini bicara apa? Kamu tidak akan pernah pergi dariku. Kamu akan selalu bersamaku melewati masa tuaku." Nirmala kemudian berkata, "Kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu mempunyai 3 istri, maka kamu akan melewati masa tuamu dengan ketiga istrimu, bukan hanya aku." Kali ini Tuan Sultan tersenyum. Melihat suaminya hanya tersenyum, Nirmala kembali berkata, "Ada apa?" Tuan Sultan membelai wajah Nirmala dan berkata, "Ini sudah larut malam. Sesi tanya jawab ditutup. Kita lanjutkan besok. Sekarang ayo kita tidur." Tuan Sultan kemudian membuka jam tangannya dan berbaring di atas kasurnya. Sementara Nirmala hanya memandang wajah suaminya yang mulai kembali ditumbuhi brewok itu. Tuan Sultan sadar Nirmala sedang memandangnya. Dia lalu bangun dan menarik tubuh Nirmala, sehingga kini Nirmala berada di atas tubuhnya yang kekar. Kini Nirmala berada di atas pelukan suaminya yang hampir seumuran dengan ayahnya. Tapi Nirmala sangat bahagia dengan pernikahannya itu. Meski awalnya begitu sulit baginya menerima kenyataan bahwa suaminya adalah Tuan Sultan yang terkenal kejam di desanya. Namun kenyataannya adalah Tuan Sultan tidak seperti yang dikatakan orang-orang dan yang dia pikirkan. Tuan Sultan hanyalah tegas, bukan kejam. Sikap tegasnya itulah yang membuat dia sukses, dan meski terkadang sikap tegasnya itu terasa tidak adil bagi orang lain. Sama seperti ketika dia memutuskan untuk menganggap lunas hutang ayah Nirmala dengan menikahinya. Dan saat ini, keputusannya yang membuat Laras dan Dewi marah padanya. Padahal sebenarnya niatnya menikahi Nirmala bukan karena hutang ayahnya, tetapi karena memang Tuan Sultan jatuh cinta pada Nirmala. Dan besar harapannya dia bisa mendapatkan keturunan dari Nirmala. Dan itu menjadi kenyataan. Sikap tegasnya terhadap istri-istrinya yang terkadang membuat istri-istrinya marah
hanya untuk mempertahankan rumah tangganya tetap utuh. Semua ketakutan yang dirasakan Nirmala di awal pernikahannya sama sekali tidak terbukti. Justru sebaliknya, suaminya jauh dari itu semua. Selama pernikahannya Tuan Sultan begitu perhatian, pengertian, lembut, dan penuh kasih sayang. Mungkin juga selama ini orang-orang merasa takut melihat Tuan Sultan karena tubuhnya yang tinggi berotot dan kekar. Ditambah lagi brewok dan kumis di wajahnya. Nirmala membelai rambut-rambut halus di dada suaminya itu sambil memejamkan matanya. Tak lama kemudian dia tertidur di atas tubuh suaminya itu. Di tengah malam seperti biasa, Arya bangun karena lapar. Nirmala yang tidur begitu lelap tak mendengar suara tangis anaknya itu. Tuan Sultan yang mendengar suara tangis Arya pun bangun. Dengan pelan dia membangunkan Nirmala. "Nirmala, Arya bangun sayang." Nirmala pun dengan berat membuka matanya dan duduk bersandar. Kemudian Tuan Sultan menggendong Arya dan memberikannya pada Nirmala untuk disusui. Setelah memberikan Arya pada Nirmala, Tuan Sultan pun duduk di belakang Nirmala. Hingga kini Nirmala bersandar di dada suaminya yang memeluknya dari belakang.